bencana alam di tahun 2026 ini masih akan terjadi. Saya melihat di sini masih sekitar banjir bandang disertai dengan tanah longsor. Hal ini diakibatkan oleh adanya penggundulan hutan atau adanya alih fungsi lahan yang sebenarnya sudah terjadi cukup lama, akan tetapi hal ini dibiarkan dan terus menerus terjadi sehingga hutan sudah tidak lagi bisa menyangga debit air dari atas, kemudian juga menyangga tanah agar tidak terjadi pergeseran. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir bandang disertai oleh tanah longsor. Saya melihat di sini di area Sumatera masih akan terjadi, kemudian di Pulau Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu juga saya melihat ada di area Kalimantan. Ini harus benar-benar diwaspadai. Reboisasi harus benar-benar dijalankan. Penanaman atau normalisasi hutan menjadi fungsinya awalnya ini harus benar-benar dipikirkan kembali oleh pemerintah. Karena jika tidak dan tidak dimulai dari sekarang, ini akan menjadi sangat terlambat. Saya juga masih melihat akan adanya erupsi Gunung Merapi, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu juga ada di daerah NTT. Saya masih juga melihat di daerah Sulawesi, lalu juga ada di daerah Sumatera atau Marapi. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh penduduk yang ada di sekitar area Gunung Merapi tersebut. Apabila ada warning dari pemerintah dan statusnya berubah menjadi status yang tinggi, kalian harus benar-benar siap untuk mengungsi dan menyelamatkan keluarga. Untuk tahun 2026, saya juga masih melihat di moda transportasi laut akan terjadi kecelakaan kapal laut yang memakan korban jiwa. Saya melihat hal ini diakibatkan adanya cuaca yang sangat ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang yang sangat tinggi, dan di dalam kapal laut tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga kapal laut tersebut menjadi tidak seimbang, kemudian terbalik. Hal ini juga akan memakan korban jiwa yang tidak sedikit saya lihat. Selain daripada itu, saya juga masih melihat di moda transportasi laut akan ada lagi kapal laut yang terbakar. Hal ini juga akan mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit saya lihat. Oleh sebab itulah kita harus benar-benar memperhatikan kelayakan di dalam kapal laut tersebut yang akan beroperasi. Ini benar-benar harus diwaspadai dan harus diperhatikan agar hal ini tidak terjadi nanti. Untuk tahun 2026, saya juga masih melihat akan adanya kecelakaan di moda transportasi kereta api. Hal ini diakibatkan adanya kelalaian dari pengguna jalan ketika rambu kereta api itu sudah berbunyi dan pelang kereta api itu sudah diturunkan. Kendaraan ini berusaha untuk menerobos. Hal ini tentu saja menyebabkan mobil tersebut terhenti ketika di tengah-tengah jalur kereta api tersebut, lalu terjadilah tabrakan di situ. Saya melihat di sini akan ada korban jiwa dari kendaraan tersebut. Masih di jalur moda transportasi kereta api, saya juga masih melihat akan adanya kereta api yang keluar dari jalur rel kereta api tersebut. Hal ini tidak menyebabkan korban jiwa, akan tetapi ada beberapa orang yang mengalami luka-luka. Kemudian untuk moda transportasi jalan ataupun kendaraan
ini masih akan terjadi kecelakaan di jalur tol. Kecelakaan ini kecelakaan beruntun yang mengakibatkan adanya beberapa korban jiwa di situ. Saya melihat di sini diakibatkan adanya kondisi dari kendaraan tersebut yang tidak layak untuk jalan, sehingga mengakibatkan terjadilah kecelakaan beruntun yang akan memakan korban jiwa. Perlu diperhatikan, yang saya takutkan itu adalah gempa, karena ada pergesekan di bawah ya, di bumi ini takutnya akan ada gempa yang lumayan besar nanti terjadi untuk di Indonesia. Karena tahun ini adalah tahun yang kita hadapkan, ini adalah tahun kuda api. Setelah Sinja ya, setelah Imlek nanti kita akan memasuki adalah kuda api. Jadi energi api ini akan begitu besar. Di awal tahun, akhir tahun itu yang bisa lihat ada juga di banjir, setelah itu gempa bumi, ada kebakaran yang kayak di komplek komplek, perkantoran ada juga yang terbakar, setelah itu ada hutan-hutan juga yang terbakar, setelah itu ada angin puting beliung, setelah itu ada di pertengahan tahun nanti ada yang saya lihat itu seperti gempa, setelah itu ada gunung juga yang meletus seperti itu. Yang saya lihat sih, saya tuh Januari Februari ini saya takutin tuh ada hujan yang lumayan lebat untuk Jakarta juga, setelah itu untuk daerah Kalimantan yang saya lihat seperti itu. Untuk di Palu kayak di Sulawesi, setelah itu kayak Palu, yang saya takutin itu ada gempa. Nah ini ada gempa ini yang ditakutin tuh dahsyat gak sih ini? Yang saya lihat sih lumayan dahsyat ya. Dahsyatnya lumayan banget. Setelah itu perlu diperhatikan kayak air laut yang naik ke darat kayak untuk Jawa Tengah, Jakarta, seperti itu. Gempanya itu megatrus bumi atau yang itu lah yang bisa diulang? Yang saya lihat sih, saya kurang paham dengan saya, tapi yang saya lihat ada akan terjadi gempa yang lumayan besar seperti itu. Memakan korban jiwa gitu? Ada yang memakan korban jiwa. Mungkin yang saya lihat mungkin di pertengahan tahun gitu. So kuda api ini, energi kuda itu sangat besar, energi api juga sangat besar. Jadi tahun 2026 ini akan banyak persaingan bisnis. Setelah itu emosi kita tidak stabil. Keuangan kalau dilihat dari semua orang, keuangan akan membaik, tetapi borosnya sangat luar biasa karena api. Jadi bagaimana caranya kita di tahun 2006 ini kita harus bisa menghargai uang. Mungkin alasannya kenapa? Apakah dengan perkara perekonomian yang memang akan untuk membaik atau semakin terpuruk? Oke, kalau untuk perekonomian ini jawaban saya sama aja ya, di tahun 2025 atau 2026 sama. Kenaikannya juga sangat kecil kayak gitu. Tapi perubahan untuk negara ada perubahan sedikit seperti itu. Perlu diwaspadai sesis untuk orang yang di pesisir pantai, perlu diperhatikan takutnya air laut naik ke darat. Setelah itu orang di lereng-lereng gunung takutnya ada longsor. Setelah itu yang takutan gunung berapi seperti itu. Saya sih berharap mereka hati dan berdoa ya. Semua itu kan Tuhan yang menentukan, ini hanya ramalan. Yang minimnya kita bagaimana caranya? Kita harus banyak berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari malapetaka, musibah, bencana dan pada kesial-sialan. Jadi kita harus meminta. Aku melihat di sini seperti yang aku bilang tadi, daerah Sulawesi, Banten, kemudian Jawa Timur, dan yang paling parah di sini aku melihat adalah wilayah bagian Kudus dan juga Jogja, daerah Bantul, kemudian di sini wilayah Sukabumi, Pangandaran, wilayah Lombok, NTT, NTB, Kalimantan juga hampir merata, menyeluruh. Aku bilang ini semua, tidak ada yang tersisa. Maka aku bilang tadi hampir semua terendam, dan aku melihat di sini longsor juga yang mungkin kalau hanya banjir saja tidak akan berdampak, tapi ini diawali dari longsor kemudian dengan disapu oleh
air rob atau banjir yang airnya cukup deras dan kencang. Dan ini juga yang sangat menakutkan adalah hal tersebut ini juga karena faktornya adalah itu tadi, hutan kita juga yang rusak ya. Bahkan Kalimantan yang tidak biasanya terkena dampak banjir, kali ini Kalimantan akan terendam. Wilayah bagian Ancol dan juga Jakarta Utara, dan ini aku bilang hampir setiap tahun ya, bahkan nanti di sini aku melihat juga daerah Bekasi dan sekitarnya ini juga intensitasnya sangat tinggi, dan juga ada beberapa juga kampung yang akan tenggelam menuju akhir zaman dan menuju pecahnya Perang Dunia Ketiga. Banyak manusia sekarang ini yang bukan mencari Tuhannya tapi mencari hal yang lain. Dan seperti yang aku selalu sebutkan, alam semesta dan isinya ini juga akan bereaksi ketika manusianya juga sudah melupakan Tuhan, bahkan manusianya juga sudah menyembah kepada yang lain. Disadarin atau tidak disadarin bahwasanya banyak sekali manusia sekarang hanya karena kepentingan diri pribadi ya, hanya karena ego dan ambisi seseorang untuk bisa menjadi kaya, beliau juga menyembah kepada selain Tuhan. Bahkan di tahun lalu aku sempat sudah memperingatkan bahwa marilah kembali ke jalan Tuhan dan juga ke jalan Allah, kafiru ilallah, bahwasanya segala sesuatu hal di dunia ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, ketika kalian mempercayai mitos-mitos tentang sejarah ya, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh. Misalnya, ketika kalian menganggap bahwa diri kalian memiliki kekuatan seorang, misalnya, ini misal saja ya, misalnya Nyi Roro Kidul, apakah beliau bisa menyelamatkan bencana ini? Apakah dengan kesaktian kalian bisa memanggil dia, atau apakah beliau bisa menyelamatkan? Tidak. Bahwasanya itu tadi, marilah kita kembali ke jalan Allah, karena satu-satunya jalan adalah jalan lewat sepertiga malam kita, lewat sholat kita, lewat iman akidah kita, dan juga keyakinan kita serta doa dan tangan kita yang menengadah kepada Allah, mohon perlindungan Allah, maka di situ akan ada syafaat. Jadi banyak sekali manusia sekarang ini yang tidak mencari Tuhannya tapi mencarinya adalah kepada hal-hal yang gaib, di mana hal gaib ini adalah terkadang kalau bagi manusia yang cetek pikirannya itu bisa menyesatkan hidup mereka. Wabah seperti yang aku bilang akan ada beberapa penyakit, dan juga di sini banyak orang hampir seluruh ini akan terserang penyakit. Bahkan wabah flu super buruk ini juga sudah terjadi di Indonesia, dan aku melihat fenomena ini juga di tahun lalu. Dan yang paling terpenting adalah di tahun ini juga kita akan bersiap-siap, kita akan mengalami krisis moneter. Itu yang paling terpenting, dan kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan yaitu untuk berhemat dari sekarang juga, karena kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Yang jelas ketika negara Uni Eropa sedang bersitegang, itu juga menandakan akan ada sesuatu hal yang besar yang nantinya akan juga menghancurkan umat manusia. Dan kehancuran umat manusia ini tidak akan terjadi secara langsung, tapi ini akan perlahan-lahan dengan adanya itu tadi cuaca yang ekstrim. Kemudian juga di sini 1 tahun ini, aku melihat 1 tahun ini ya, kita akan sangat jarang sekali melihat matahari. Kalau untuk pemerintah saat ini khususnya adalah bagaimana caranya menjaga persatuan dan juga memberikan solusi untuk masyarakat agar masyarakat juga di sini artinya merasakan yang namanya pemerataan ya, ekonomi yang merata ya. Karena saat ini yang digembar-gemborkan dari masyarakat adalah bagaimana caranya kita ini bisa bertahan untuk hidup ya. Karena lagi-lagi yang membuat manusia itu berontak, yang membuat perpecahan antar suku, antar negara atau isu-isu lainnya adalah ketika perut lapar. Lagi-lagi adalah perekonomian yang merata akan menjadi solusi untuk bisa membangkitkan kembali semangat masyarakat Indonesia untuk membangun membangun Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Untuk masyarakat Indonesia khususnya dengan adanya siklus dan fenomena alam serta alam yang tidak baik-baik saja, sebaiknya kurang-kurangi keluar rumah
rumah dan juga kurang-kurangi jajan di luar, karena apa? Saat ini virus itu menyebar lewat udara yang kita hirup ya. Jadi udara sekarang kita ini sedang menghirup udara yang tidak baik-baik saja. Bahwa di balik adanya isu penyakit ini juga virus ataupun penyakit ini disebarkan melalui udara. Bahkan ini bukan hanya terjadi kepada manusia. Dari hewan pun akan menular kepada manusia, begitu juga dari manusia bisa tertular lewat hewan itu tadi. Jadi ini akan sangat membahayakan, terutama juga dengan adanya kejadian COVID kemarin dan juga vaksin itu juga sangat melemahkan imun kita. Maka kita juga harus bisa menjaga badan, pola hidup sehat juga, jangan jajan di luar rumah, dan juga lebih baik kalau tidak penting kemudian harus diam di rumah. Kemudian juga kita mulai dari sekarang menggunakan masker ya. Kalau misalnya kita bepergian, ingat gunakan masker, dan juga jangan lupa untuk sediakan selalu desinfektan atau cuci tangan ya. Kebersihan itu sih yang utama. Kalau untuk kecelakaan, jelas dengan adanya cuaca ekstrim ini banyak sekali penerbangan ya, khususnya yang memang di sini penerbangan itu juga akan terganggu ya, karena di sini juga awannya tebal, hujannya juga, curah hujan juga yang sangat tinggi. Kemudian juga di sini kalau aku lihat ya di atas langit, permukaan langit ini juga ada hampa udara. Artinya ketika pesawat ini juga melakukan penerbangan, itu juga akan terjadi siklusnya kayak hilang oksigen, sehingga menimbulkan pesawat itu kecelakaan atau jatuh ya. Kemudian juga kalau di darat itu aku melihat di sini banyak sekali jalan-jalan rusak, kemudian banyak sekali jalan-jalan juga yang goyang ya, sehingga menimbulkan kecelakaan. Dan juga apalagi kalau posisinya yang menyetirnya itu adalah mengantuk. Kemudian banyak sekali jalan-jalan yang retak dan juga longsor, karena itu tadi berkaitan dengan tanah longsor ya siklusnya di tahun ini. Dan juga untuk di laut juga, laut sedang tidak baik-baik saja, gelombang laut juga sekarang juga sedang siklusnya adalah sedang terombang-ambing dan cukup kencang, deras, dan juga dibarengi dengan itu tadi siklus yang sangat angin tropis aku bilang ya. Ini siklus anginnya juga cukup tinggi, sehingga bagi yang melakukan perjalanan laut juga ini sangat membahayakan, dan kita harus waspada, hati-hati, tetap membaca doa ya dimanapun kita bepergian, dan yang melakukan bepergian sebaiknya kita juga berdoa mohon keselamatan kepada Allah SWT.